Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita kitab tajwid, yaitu Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal. Kita sampai di ahkamu an-nun, ahkamun nuni wal mimi al-musyaddadataini. Qala an-nazim, qala Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa ghunna miman summa nunan shuddida wa sammi kulla harfin wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Wa ghunna miman summa nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Ya. Wa ghunna miman summa nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Jadi sekarang kita membahas tentang hukum nun tasydid dan mim bertasydid. Ya, nun yang bertasydid dan mim bertasydid. Jadi kalau ada nun tasydid, ini kekencangan, tolong di supaya enggak nginging itu. Kurangi dikit. Wa ghunna miman. Jadi kalau ada nun bertasydid atau mim bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Dibaca gunnah musyaddadah. Dibaca gunnah musyaddadah. Dibaca gunnah dengan gunnah tingkatan yang tertinggi, ya. Gunnah tingkatan tertinggi adalah gunnah, yaitu nun bertasydid. Sempurna gunnahnya, wa gunna miman, bukan dimatikan. Wa gunna miman summa nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wa gunna, ini apanya berarti ini? Saya nggak tahu. Tetap nginging. Sudah enggak ya? Ya. Wa gunna miman summa nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wa gunna, dan dibaca gunnah miman, huruf mim, summa nunan, wa gunna, dan bacalah gunnah. Wa gunna itu perintah, ya. Bukan fi'il mabni majhul, tapi ini adalah fi'il amar. Jadi dari kata-kata gunna ya gunnu, gunnatan, liyagunna gunna, liyagunna gunna. Jadi gunna artinya fi'il amr untuk satu orang di depannya. Gunna, bacalah gunnah. Bacalah gunnah, kamu bacalah gunnah ini. Nah, itu gunnah. Wa gunnah, dan bacalah gunnah, wahai kamu yang diajak bicara ini, ya. Wa gunnah, dan bacalah gunnah miman, terhadap mim, huruf mim, summa nunan, kemudian juga nun. Baca gunnah dengan sempurna. Syuddida, yang dua-duanya mim atau nun yang ditasydid. Wa gunna miman summa nunan syuddida. Jadi kalau ada nun tasydid atau mim tasydid, maka gunna bacalah dengung dengan sempurna.
inna, mimma, ya, imma, inna, ya kayak gitu ya. Jadi dengan membaca gunnah dengan sempurna, gunnah dengan sempurna. Gunnah dengan sempurna. Contoh ya, sudah ini dulu. Wasammi dan baca, wasammi dan namakanlah kullan, setiap dari nun tasydid atau mim tasydid, harfa gunnatin dengan huruf gunnah. Wasammi kullan harfa gunnatin dengan nama huruf gunnah. Bada, dia sudah jelas, disebut dengan huruf gunnah. Ya. Jadi kalau ada mim tasydid, nun tasydid, bacanya apa? Gunnah. Itu gunnah, gunnah yang sangat sempurna. Gunnah yang paling sempurna, gunnah. Wa gunna miman summa nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Contoh sekarang ya, kita diikuti ya. Minal jinnati wan nas. Yuk. Minal jinnati wan nas. Nah, jadi sempurna. Jinnati wan nas. Jadi lagi. Minal, 1, 2, 3. Minal jinnati wan nas. Ya. Contoh. Inna fi. Sekarang contoh mim tasydid. Amma yatasaalun. Contoh mim tasydid lagi. Kalla lamma. Contoh mim tasydid. Imma yablughanna. Ada nun mim tasydid, mim tasydid dan nun tasydid. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ya, itulah hukum mim bertasydid dan nun tasydid. Ya, gunnah dengan sempurna, dengan sangat sempurna. Sekarang kita bait yang ke-18. Kita masuk bab ahkamul mimi as-sakinati. Sekarang masuk bab baru, yaitu hukum-hukum mim sukun, mim mati atau mim sukun. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija. Ahkamuha thalathatun liman dhabata ikhfa'un idghamun wa izharun faqata. Fal awwalul ikhfa'u 'inda al-ba'i wa sammihi syafwi lil qurra'i wa thani idghamun bimithliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fata. Wa thalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi liqurbiha walittihadin fa'rifi. Ya, bait yang ke-18. Hukum mim, hukum mim sukun, mim sukun atau mim mati. Ya, hukum mim sukun atau mim mati ya. Sukun itu ini artinya diam, mati ya, tidak berharokat ya. Jadi kalau apa namanya
di Al-Quran itu kadang-kadang kan mim sukun itu sukunnya nggak ditulis kan. Nah, karena apa? Itu adalah sebenarnya mim yang tidak berharokat. Mim sukun artinya mim yang tidak berharokat gitu. Makanya nggak ada harokatnya. Mim mati disebut dengan mim mati. Atau mim sukun tanda sukun. Ya, hukum mim sukun. Wal mimu in taskun taji qabla al hija. Wal mimu dan mim ya. Wal mimu in taskun taji qabla al hija. Wal mim dan mim huruf mim in taskun apabila berharokat sukun, taji dia datang qablal hija sebelum hijaiyah. Jadi nun sukun yang datang sebelum hijaiyah, atau kata lainnya adalah, atau kalimat bebasnya adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28 apa 29 ya. Sebagian mengatakan 28, sebagian mengatakan 29. Yang jumlahnya 29. Huruf hijaiyah ya, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah ya. La alifin layyinatin. La alifin layyinatin. Selain alif layyinah ya. Selain alif layyinah, karena alif layyinah alif yang layin artinya halus. Layin artinya ya halus. Kan alifin layyinatin. Lidzil hija, bagi orang yang mempunyai al-hija akal. Ya. Jadi huruf hijaiyah, mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain bertemu dengan alif. Alif yang tidak ada harokatnya itu alif yang tidak berharokat ya. Itu layyinah. Kalau bertemu dengan hamzah beda, tapi kalau bertemu dengan alif tidak termasuk itu, tidak termasuk itu. Alif layyinah itu alif mat atau hamzah wasol. Itu alif layyinah. Ya. Atau alif pingkong. Alif pingkong, alif mat, hamzah wasol itu alif layyinah. Jadi mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, ya huruf hijaiyah ini tidak termasuk dengan alif, tidak termasuk dengan alif. Berarti kalau nggak termasuk alif, berarti huruf hijaiyahnya tinggal 28. Tinggal 28. Kalau sama alif berarti 29 alifnya tapi enggak. Nah, kan itu. La alifin layyinatin lidzil hija. Maka bagaimana? Maka ahkamuha thalathatun liman dhabat. Ahkamuha maka hukumnya salasatun ada 3. Jadi ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain alif, maka hukumnya ada 3.
Liman bagi orang dobato yang dobato yang dobat yang meneliti dengan mantap ya, dobat yang liman dobat dengan pas, bagi orang yang ngepaske dengan hitungan pas, liman dobat. 3 itu apa? Ikhfa'un idghamu wa izharun faqat. Ikhfa'un idghamu wa izharun faqat. Ikhfa 1. 3 hukum tersebut adalah ikhfa, idgham dan izhar. Ikhfa, idgham dan izhar. Faqat itu tok. Ya, 3 saja. Jadi kalau mim sukun bertemu huruf hijaiyah ya, selain alif ya, itu ada 3 hukumnya. Ahkamu thalathatun liman dobat. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Ada 3 yaitu ikhfa, idgham dan izhar. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa sammi syafi'i lil qurra'i. Yang pertama ikhfa. Kapan itu dibaca ikhfa? Ya, kapan dibaca mimnya menjadi samar? Yaitu indal ba'i, ketika bertemu dengan ba. Wasammihi, dan namailah dia ikhfa ini asy-syafwiyya dengan ikhfa syafawi. Lengkapnya ikhfa syafawi lil qurra'i, bagi ahli Al-Quran. Jadi para ulama Al-Quran menyebutnya adalah ikhfa syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Ikhfa itu samar, mimnya nggak begitu jelas ya, samar ya. Jadi mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah ada 29 ya, kecuali alif sehingga tinggal 28. Maka hukumnya ada 3. Ahkamuha thalathatun liman dobat. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Ikhfa, idgham dan izhar. Sekarang masuk ke ikhfa. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa sammi syafwi lil qurra'i. Yang pertama adalah al ikhfa indal ba'i, yaitu ikhfa itu apabila bertemu dengan ba. Mim bertemu dengan ba, namanya ikhfa. Lengkapnya adalah ikhfa syafawi, baca samar mimnya ya. Sekarang contohnya ya. Wa man ya'tasim billahi, yuk. Wa man ya'tasim billahi ilaihim bihadiyah. Jadi wa man ya'tasim billah. Jadi ikhfa di sini disertai dengan gunnah. Ikhfa disertai dengan gunnah, sama seperti iqlab. Iqlab itu disertai dengan gunnah. Ya, miman bi gunnatin mal ikhfa'i. Jadi ikhfa itu disertai dengan gunnah. Sekali lagi, wa man ya'tasim billah. Yuk. Wa man ya'tasim billah ilaihim bihadiyah. Tarmihim bihijarah.
Ya, panjangan ya. Wa anihkum bainahum. Falana'tiyannahum bijunud. La qibala lahum biha. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ya. Jadi gitu langsung di bibirnya langsung dipepetkan dengan bibir atas dengan bawah dipepetkan dengan tanpa menekan, bukan ditekan. Jangan ditekan ilaihim, tidak, enggak usah ditekan, yang penting nempel aja alaihim. Atau kalau Syekh Ali Abdurrahman Al-Khuzaifi, Imam Masjid Nabawi, itu agak benggang sedikit baru ditempelkan. Wa man ya'tasim billah, wa man ya'tasim billah. Jadi beliau ada renggang sedikit baru menempel. Itu keterangan beliau. Tapi mungkin agak sulit ya, lebih baik langsung aja. Wa man ya'tasim billahi. Yuk. Wa man ya'tasim billahi. Atau sebagian itu dikasih sedikit sedikit benggangan sehingga tidak nempel tapi hampir nempel. Wa may ya'tasim billahi. Ya. Wa may ya'tasim billahi. Ya. Itu semua boleh ya. Pakai aja yang mudah aja, yang nempel ya. Sekali lagi ya, tarmihim bihijarah. Ya, itu ikhfa syafawi. Yang penting antum dengungkan dua harokat. Dengungkan dua harokat. Maksud ikhfa di sini adalah sebutan pertengahan antara izhar dan idgham. Ikhfa di sini maksudnya adalah yang paling tepat adalah sebutan antara izhar dan idgham. Izhar dan idgham. Kalau izhar, wa man ya'tasim billahi faqad izhar. Kalau idgham, wa man ya'tasib billah tasib billah. Wa man ya'tasib billah itu namanya idgham, tasib billah. Kalau izhar, wa man ya'tasim billah tasim billah. Ya, seperti man amana itu kan izhar. Nah, antara izhar dan idgham adalah ikhfa.
Maka wa may ya'tasim bil, jadi ketika ditutup, dua bibir ditutup itu sudah menghasilkan ikhfa, sudah menghasilkan samar. Karena apa? Tidak idgham dan tidak izhar. Tidak idgham dan tidak izhar. Ya, tapi sebagian ulama itu supaya lebih samar itu dia tidak dimingkemkan. Tapi dengan mingkem pun sudah menghasilkan samar, karena bacaan itu bacaan antara izhar dan bacaan apa tadi? Idgham. Di antara idgham dan izhar itu adalah ikhfa. Ikhfa pasti dengan itu dengung. Ikhfa pasti berdengung. Ya, dengung yang dipanjangin. Semua ikhfa mengandung dengung. Dengung yang dipanjangkan dua harokat. Ya. Ulama yang mengatakan dia adalah dikasih benggangan adalah karena menghindari seakan-akan mim tasydid. Wa may ya'tasim billah, seperti mim tasydid. Padahal itu bukan mim tasydid. Oleh karena itu mereka kemudian dia kasih benggangan dikit. Wa may ya'tasim billah. Itu seperti itu. Itu alasan, beberapa alasan-alasan. Ya, saya kira itu semuanya tidak ada yang salah, ya, semuanya betul. Ya. Ya, paling mudah ya adalah langsung ditempelkan tanpa ditekan. Itu yang paling mudah dan itulah yang mayoritas. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Nah, begitu. Oke, sekarang kita masuk ke hukum yang kedua. Watsani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Watsani, dan yang hukum yang kedua, hukum mim sukun yang kedua adalah idghamun, idgham. Idgham bimithliha. Kapan idgham itu? Idgham itu dimasukkan. Kapan dimasukkan, diidghamkan? Bimithliha, dengan semisalnya. Maksudnya kalau bertemu dengan semisalnya. Semisalnya berarti mim bertemu apa? Mim. Nah, jadi dibaca idgham kalau mim sukun bertemu dengan mim sukun bertemu dengan mim hidup. Mim sukun bertemu dengan mim hidup. Mim sukun bertemu dengan mim. Ata, datang dia. Jadi idgham disebut dengan idgham mithlain. Dengan idgham ya lengkapnya idgham mithlain. Idgham apa? Mithlain. Atau idgham mimi. Ada yang menyebut dengan idgham mimi. Ya, pokoknya intinya diidghamkan. Itu hanya sekedar nama, ya. Boleh idgham mimi. Namanya disebut dengan idgham mimi karena mim bertemu dengan mim. Idgham mimi. Idgham mimi. Atau sebagian mengatakan idgham mutamathilan. Ya. Idgham mutamathilan. Itu juga boleh. Itu hanya sekedar nama. Yang penting prakteknya diidghamkan dan ada dengungnya, ya. Sebagian lagi menyebut dengan idgham syafawi. Apa idgham syafawi? Jadi semua syafawi semua. Izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham syafawi. Semua ada syafawinya semua. Ya, sebagian menyebutnya dengan idgham syafawi. Ya, udah antum silahkan ambil yang mana. Kalau saya lebih senang menyebutnya idgham mislain. Idgham mislain. Idgham mislain.
Mau idgham syafawi, idgham mislain, idgham mutamathilan, idgham mimi, ya terserah. Ya. Saya lebih senang menyebut dengan idgham mislain. Ya, wasani idghamun bimithliha ata wasammi. Wasammi dan namakanlah idgham tersebut idghaman dengan idgham shaghiran, kecil, idgham kecil. Ya fata, wahai pemuda. Antum semua pemuda. Wahai fata yang lagi belajar. Fata. Jadi ini namanya idgham apa? Shaghir. Shaghir itu kecil, idgham shaghir. Kalau ada idgham shaghir berarti ada idgham apa lagi? Kabir. Idgham kabir. Apa itu idgham shaghir? Apa itu idgham kabir? Idgham shaghir adalah idgham shaghir adalah idgham yang terjadi pada dua huruf. Idgham yang terjadi pada dua huruf. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Idgham yang terjadi pada dua huruf. Yang pertama, artinya huruf pertama ya, itu sukun atau huruf mati. Yang kedua hurufnya hidup atau huruf berharokat. Ya seperti ini. Idgham shaghir itu seperti ya, misalkan tadi ini apa? Mim bertemu mim misalkan. Mim bertemu mim. Syaratnya mim pertama sukun, mim kedua hidup. Ya. Lahumma atau lakum walakum ma kasabtum walakum terus ma. Berarti mim pertama sukun, kum ma. Yang kedua hidup, walakum ma kasabtum. Ya. Paham? Berarti termasuk yang tadi mim bertemu ba, ya toh? Tarmihim bihijarah, itu juga idgham shaghir. Kenapa? Karena kok idgham shaghir sih? Oh itu bukan idgham, itu apa? Itu ikhfa. Maaf salah saya. Idgham itu dimasukkan huruf pertama dianggap hilang, kemudian langsung masuk kepada huruf kedua. Nanti ada namanya idgham mutajanisan, idgham apa lagi? Mutamathilan, mutaqariban. Qul rabbi, bacanya apa? Qul rabbi, berarti lamnya kan hilang. Ya enggak? Dianggap seperti hilang, langsung qaf ra, qurra. Ya itu. Itu artinya lamnya dimasukkan ke dalam huruf ra, diidghamkan. Ini idgham shaghir juga. Kenapa? Karena lamnya sukun kemudian bertemu dengan ro-nya hidup. Artinya yang dimasukkan memasukkan di antara dua huruf ini, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Qul lam sukun, kemudian ro, ya, qurra. Ya, itu idgham shaghir juga. Idgham shaghir. Nah, sekarang kalau idgham kabir bagaimana? Berarti idgham kabir itu idgham yang terjadi pada dua huruf, ya toh? Dua huruf, yang pertama hidup, yang kedua hidup, artinya sama-sama hidup, nggak ada yang mati. Ya nggak ada yang mati. Misalkan mim bertemu mim, sama-sama hidup. Ya'lamu ma, asalnya gitu. Ya'lamu ma, mim yang pertama, mim pertama apa harokatnya? Ya'lamu ma, harokatnya apa yang pertama? Mim pertama dhamma, ma. Mim yang kedua apa? Fathah. Berarti dua-duanya hidup. Nah, ini bisa diidghamkan. Ya'lam ma
ya'lam ma. Cuman ini bukan riwayat Hafiz. Kita nggak boleh gitu. Kalau belajar qiraah sab'ah nanti salah satu dari imam itu nanti akan membaca ya'lamu ma, membacanya ya'lam ma, tapi bukan Hafiz. Idgham kabir tidak di riwayat Hafiz, tapi di riwayat lain. Kalau nanti udah belajar riwayat selain Hafiz, udah belajar qiraah sab'ah atau qiraah asyrah, nanti ketemu dengan idgham kabir. Itu. Jadi kita nggak boleh membaca ya'lam ma, harus bacanya gimana? Ya'lamu ma. Ya. Kalau ayat kursi ada ya'lamu ma enggak ayat kursi? Hah? Lahum ada. Ya'lamu ma ada ya? Itu dalam ayat kursi itu ada idgham kabir. Kalau bagi imam selain Hafiz nih nanti ada Imam Susi kalau nggak salah ya, Imam As-Susi. Imam As-Susi. Ya, itu nama orang itu. Kalau nggak salah Imam As-Susi. Yang jelas pokoknya salah satu dari Imam qiraah sab'ah ini. Saya agak lupa ini. Idgham kabir ya As-Susi, Imam As-Susi. Imam As-Susi itu punya riwayat punya tajwidnya adalah diantaranya adalah ada huruf yang sama itu diidghamkan idgham kabir. Jadi Imam As-Susi membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nah, kayak gitu. Mas Susi. Dia kalau mat munfasil dia 2 harokat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, lahnya 2 harokat. Kalau kita Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, 4 harokat. Termasuk Imam Susi, contoh idgham shaghir di dalam surah Al-Fatihah ada. Mim bertemu mim, apa itu? Ar-Rahmanir Rahim mima. Rahmanir Rahim mima. Kalau kita bacanya kalau diteruskan kalau riwayat Hafiz Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tuh kita Imam Hafiz. Kalau Imam Susi gimana bacanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah gitu. Ihdinas siratal mustaqim pakai sin kecil. Nah, ini satu riwayat Imam Susi. Nah, jadi Imam As-Susi mempunyai idgham kabir. Nah, di sini kita nggak disebutkan idgham kabirnya, cuma dikatakan yang ini namanya idgham shaghir. Dah titik begitu. Artinya nanti udah pahami sendiri nanti mafhum mukhalafahnya ada idgham kabir. Idgham kabir itu kayak gitu, saya sudah sampaikan ya paham ya. Tapi bukan riwayat Hafiz. Nanti antum jangan baca kayak gitu. Antum belum belajar. Antum hafalkan dulu 30 juz sampai baru belajar qiraah sab'ah. Jangan belum sudah belajar riwayat yang lain, riwayat satu belum kelar, belum mustaqim, belum bagus, sudah riwayat yang lain tambah mumet, gimana bahaya. Ya udah. Ini cuma sebagai wacana atau pengenalan saja supaya antum paham maksudnya kitab ini. Ada idgham shaghir, ada idgham kabir itu. Nah, terus ya. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية. والثالث hukum yang ketiga al-izharu. Apa? Izhar. Nah, ini izhar
Lengkapnya izhar syafawi. Kapan itu izhar ini atau jelas, mimnya jelas, tidak ada dengung yang dipanjangin ya. Fil baqiyah. Ya, fil baqiyah. Di dalam huruf-huruf yang tersisa. Huruf tersisa itu maksudnya selain mim dan ba. Ada mim sukun bertemu selain mim dan ba dan selain alif layinah ya. Berarti ada sekitar 26, ada 26 huruf. Jadi mim sukun bertemu dengan 26 huruf. Banyak. Pokoknya selain mim dan ba gitu intinya gitu. Itu dibaca izhar. Izhar itu di sini tidak ada dengung yang dipanjangin. Artinya kayak gitu. Contoh ya, min ahrufin dari huruf-huruf wasammiha dan namakanlah dia syafwiyah dengan syafawi, artinya izhar syafawi. Ya, wa tsalitsul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Jadi sisa-sisa dari huruf-huruf di atas tadi adalah izhar syafawi. Sekarang kita contohnya. Contoh mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Berarti bertemu dengan apa? Contohnya bertemu dengan ta, misalkan dengan ta. Dalam Al-Fatihah. An'amta, yuk. An'amta. Jadi maksudnya nggak boleh dipanjangin dengungnya. An'amta nggak boleh, tapi an'amta bertemu dengan sin. Tumsuna bertemu dengan ain. Lakum inda bari'ikum ya. Contohnya lagi, masih banyak lagi ya. Contoh tadi ulangi ya. Tadi saya kepanjangan banyak. Lakum inda bari'ikum. Nah, sekarang kita contoh mim sukun bertemu dengan hamzah aja dulu ya. Lakum anhara. Az-zam'anu. Sekarang bertemu dengan ta. Antum tamtarun. Tamtarun. Ya. Bertemu dengan fa. Ya. Fajliduhum thamanina. Amthaluhum. Bertemu dengan ha. Wa antum hurum. Yamhullahu. Bertemu dengan dal. Alaihim dairatus sawu. Bertemu dengan da dalam satu kata. Wa yumdidkum. Sekarang bertemu dengan ro ya. Yanshur lakum rabbukum. Tamrahun. Bertemu dengan zai. Ayyukum zadathu. Dalam satu kata bertemu dengan za. Ramza. Bertemu dengan sin. Salatihim sahun. Bertemu dengan sin. Tumsuna. Bertemu dengan shin besar. Alaikum syuhuda.
tamshuna bertemu dengan dot alaihim didda amdiya bertemu dengan ta amsaluhum tariqah bertemu dengan ta juga qamtarira bertemu dengan ain alladzina hum an sam'uhum bertemu dengan kaf bainakum katibun wa yamkuruna bertemu dengan lam hasibtahum lu'lu'a tumla bertemu dengan nun wahum naimun wa yamna'unal ma'un bertemu dengan wawu amwalukum wa auladukum bertemu dengan ha antum haula tamhida bertemu dengan ya umyun wa amwalihim yabtaghuna ya itu contoh-contoh izhar syafawi udah itu sampai udah seluruh contoh sudah kita sebutkan kita praktekkan yang penting nanti dipraktekkan dalam Al-Qur'annya membaca Al-Qur'an. Oke, kemudian bait yang ke-20 bait yang keberapa? Yang ke-23 ya. Terakhir dari ahkamul mim. Ini ya. Wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadin fa'rifi. Wahdhar waspadalah. Ya. Waspada, wahdhar hati-hati Mas. Wahdhar hati-hati lada wawin di sisi wawu. Jadi kalau mim ketemu dengan wawu hati-hati bacanya. Mim sukun bertemu dengan wawu hati-hati. Contohnya apa? Am wa jadi harus wawunya harus kelihatan wa bukan amwa kan sama-sama di bibir. Mim juga bibir, wawu juga bibir. Kan amwa bukan amwa. Mimnya harus jelas, wawunya jelas. Ini waspada. Mungkin kalau baca kecepatan kadang-kadang amwa semua harus jelas. Ya ada. Jadi wahdhar dan waspadalah lada wawin kalau bertemu dengan wawu, wafa dan bertemu dengan fa. Waspada kalau bertemu dengan fa. Ya, jangan sampai enggak jelas, harus jelas. Tetap jelas mim sukunnya. Kan? Contoh apa? Apa tadi contohnya bertemu dengan fa? Saya masih bisa. Oh tadi belum ada contoh dengan ketemu dengan fa toh. Oke, di sini contohnya adalah wa tarakahum fi.
wa tarakahum fi. Yo. Hum fi, jangan hum fi, hum fi, hum fi. Jadi harus mimnya jelas, fa-nya jelas. Bukan hum fi, tapi bukan hum fi. Seakan-akan mimnya hilang jadi. Hum fi wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Yo. Jadi jangan bersegera ke fa, tapi mimnya di apa? Disempurnakan dulu. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Yo. Ya, itu maksudnya di situ wahdar, waspadalah lada wawin wafa, bertemu dengan wawu dan fa, waspada gimana? Antakhtafi, jangan sampai antakhtafi jadi ikhfa, ya, jangan jadi ikhfa, ya. Watarakahum fi, watarakahum fi, watarakahum fi, atau watarakahum fi, jadi nggak jelas, jangan sampai nggak jelas mimnya. Watarakahum fi harus disempurnakan dulu, kemudian masuk fa. Antakhtafi liqurbiha, karena dekatnya huruf wawu dan fa dengan mim. Mim dan fa itu sama-sama dari bibir. Wawu, fa, af, ba juga dari dua bibir juga sama. Karena sangat dekat, maka kadang-kadang kalau enggak perhatian kadang-kadang jadi ikhfa atau malah jadi idgham. Jadi karena walittihadin, dan karena bersatunya, jadi satunya kamarnya atau makhrajnya. Walittihadin, dan jadi satunya makhrajnya. Makhrajnya sama-sama di dua bibir, syafatain. Nah itu. Fa'rifi, maka ketahuilah. Jadi itu waspada, hati-hati. Jangan cepat-cepat, jangan sampai menjadi samar. Nah, selesailah kita dua bab. Alhamdulillah kita sudah dapat 23 bait. Baitnya nggak banyak. Bait syairnya cuma 61 dikurangi 23, sebenarnya separuh lebih dikit. Nah, sidik-sidik insyaallah lah. Dihafalkan ya, yang sudah hafal jangan sampai hilang. Hafal apa? Tuhfatul Atfal. Nah, murojaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.